Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Video robot yang sudah saya tampilkan di awal adalah robot yang saya kembangkan bersama dengan salah satu kampus terbaik se-Asia Tenggara. Ya, kampus itu namanya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di proyek tersebut saya berhasil menghemat biaya dalam riset sebesar 300 jutaan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa video kali ini saya membahas mengenai pengembangan robot itu? Karena mungkin ini berkaitan dengan video-video sebelumnya yang sudah saya buat. Jadi kalau teman-teman melihat video saya yang rame, itu sebenarnya kan lebih ke bagaimana membuat PT perorangan, lalu lebih ke arah betapa pentingnya legalitas, membuat rekening perusahaan, dan sebagainya itu. Nah, memang video-video yang saya buat ini karena memang diarahkan pada pebisnis pemula, maka lebih ke dasar-dasar sana ya, di mana ada legalitas dan sebagainya. Nah, salah satu manfaat ketika teman-teman membuat sebuah legalitas dari usaha teman-teman, maka di situ kan salah satunya adalah terdaftar sebagai perusahaan yang ada izinnya, berizin gitu ya, berizin beroperasi di Indonesia, dan karena terdaftar itu maka diakui oleh negara gitu ya. Nah, dan salah satu keuntungannya adalah saya bisa menghemat pengeluaran dalam melakukan sebuah riset. Dan riset robot itu bukan hal yang murah ya teman-teman ya. Jadi kebetulan saya punya target dari suatu produk saya gitu ya. Produknya ingin memanfaatkan tangan robot yang mana memang produk di Indonesia sendiri itu kayaknya masih belum ada ya. Saya belum pernah ketemu produk tangan robot buatan Indonesia, arm robot untuk industri ya. Belum pernah ketemu gitu ya. Mungkin kalau sudah ada pun mungkin lebih ke arm robot biasa ya, maksudnya dengan kapasitas pengangkatan yang tidak untuk skala industri. Nah, sedangkan yang saya ingin kembangkan itu adalah sebuah robot yang skala industri, di mana biayanya memang cukup besar. Nah, tapi dengan adanya legal dan salah satu manfaatnya, saya dapat menghemat biaya untuk riset robot tersebut kurang lebih sekitar 300 jutaan. Dari mana? Nah, harapannya teman-teman bisa juga ikut program seperti ini. Programnya bagus, namanya kedereka.id. Pokoknya salah satu programnya Kampus Merdeka. Nah, saya ingin menceritakan dulu gambaran sebenarnya program ini apa gitu ya. Jadi Kedereka ini salah satu program yang dibuat oleh Pak Nadiem gitu ya. Dalam suatu rangkaian besarnya dia adalah Kampus Merdeka, yang mana kalau saya lihat lebih ingin menerjunkan mahasiswa ke lapangan nyatanya gitu ya, lapangan ke industri nyatanya seperti apa. Jadi ada kayak magang bersertifikat yang panjang, lalu ada praktisi mengajar dan sebagainya. Nah, salah satu programnya yang bagus menurut saya untuk industri dan kampus adalah Kedereka ini. Jadi logika dasar program ini sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Saya anggap saja perusahaan saya sebagai contohnya gitu ya. Ketika ingin melakukan sebuah pengembangan, mengembangkan sebuah produk yang mana resource kami mungkin terbatas, jadi memerlukan resource dari luar, misalkan tim atau developer atau apapun itu, tim riset dari luar, maka bagi kami perusahaan pasti ingin mencari mitra yang mana mereka punya potensi, pengalaman, dan hasilnya akan memuaskan bagi kami. Pasti kan seperti itu ya. Misalkan saya ingin membuat robot tangan yang ini gitu ya, yang sudah teman-teman lihat videonya tadi gitu ya. Ketika membuat robot tangan, maka yang saya cari tahu adalah vendor-vendor mana yang dia punya potensi robot tangan atau dia punya kemampuan untuk membuat hal tersebut. Pasti itu. Kedua pasti ngomongin budget dan sebagainya gitu ya. Mungkin dari budget dan nanti ujung-ujungnya lebih ke bagaimana sistem kerjasamanya atau bagaimana penjualan dan sebagainya gitu ya ketika kita melakukan riset. Nah, andaikan semua industri berpikir seperti itu, maka bagi program Kampus Merdeka ini merasa bahwa wah, kampus ini kan punya potensi sebenarnya, karena kampus itu tempat di mana riset itu ada. Mahasiswa melakukan sebuah riset, keluarlah jurnal dan sebagainya, dosen-dosen melakukan sebuah penelitian dan sebagainya. Nah, ini basis dari pengembangan ada di sana. Bukan hanya teknologi gitu ya, sampai ke mungkin pertanian, ke kesehatan dan sebagainya. Nah, ketika industri itu membutuhkan
kenapa tidak diarahkan aja ke kampus, karena sebenarnya kampus punya sumber seperti itu gitu. Nah, harapan dari Kampus Merdeka itu seperti itu. Jadi ketika kita diarahkan ke kampus, maka kampus mendapatkan kasus nyata gitu ya, studi lapangan yang nyata digunakan atau dibutuhkan oleh industri seperti apa. Akhirnya ketika mahasiswa dilibatkan, di situ mahasiswa juga mendapatkan wawasan di mana lapangan ternyata membutuhkan hal-hal yang seperti ini di bidang teknologi, pertanian, atau kesehatan dan sebagainya. Ketika mahasiswa dilibatkan, dosen mendampingi otomatis gitu ya, karena kemampuan dosen di situ punya wawasan dan penelitian-penelitiannya dia ada, dan mahasiswa di sini masih perlu ada bimbingan. Nah, hanya saja harapan seperti itu pasti kembali lagi pada industri kan. Kami orientasinya, industri itu mikirnya adalah hal yang terbaik bagi kami hasilnya. Ketika kami serahkan pada kampus, karena mereka yang mengerjakan dan mendampingi belum tentu cocok dengan apa yang ada pada industri, bisa jadi ada kekurangan. Nah, takut bagi industri kan seperti itu. Nah, akhirnya pemerintah melalui program ini ada jalan tengahnya nih, ada program kederekan namanya. Oke, kalau kamu para industri, serahkan proyek itu kepada kampus yang mengerjakan kampus dan melibatkan mahasiswa, gitu ya. Nanti biayanya akan ditanggung oleh pemerintah hingga separuh dari biaya. Jadi tangan robot tadi itu saya kembangkan kurang lebih itu biayanya sekitar 600 jutaan. Nah, nantinya pemerintah akan mensubsidi sekitar 300 jutaan. Itu sudah termasuk biaya orangnya gitu ya, biaya honor pengembang dan sebagainya. Nah, sekitar 300 juta rupiah. Dan biayanya memang ada beberapa ya, sampai ada 1 miliar dan sebagainya. Kemarin saya ikut proposalnya gitu ya. Nah, saya kebetulan keterimanya dan proposal saya memang mengajukan sekitar 600 jutaan. Nah, ada win-win solution di sini. Jadi istilahnya kampus bisa dapat studi lapangan, industri mendapatkan manfaat lebih, gitu ya, manfaat bahwa daripada saya lempar ke industri harganya mahal gitu kan, ke industri lain, ke mitra lain biayanya mahal, ini lumayan nih kalau lempar ke kampus dapatnya separuh. Kalau hasilnya agak-agak kurang sesuai, nanti tinggal dikembangkan lagi aja gitu kan, ya, resikonya seperti itu, tapi biayanya sudah motong separuh nih. Nah, program ini bagusnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman punya sesuatu yang ingin dirisetkan atau ingin dikembangkan, bisa teman-teman lemparkan itu pada program ini, nanti biarkan kampus yang eksekusi. Nah, program ini seperti apa? Teman-teman bisa akses saja ke kedereka.id. Jadi ketika teman-teman daftar di sini, pengalaman saya gitu ya. Jadi ketika saya daftar, kebetulan memang saya mencari mitra terlebih dahulu, dan saya alumni dari kampus tersebut, masih ada kenalan dan tahu bahwa beliau-beliau ini punya potensi untuk mengembangkan Amrobot ini. Nah, lalu kita buat proposal bareng. Jadi kami melakukan pengajuan, teman-teman nanti untuk industri ada sendiri, halaman yang perlu teman-teman isi, industrinya berupa apa aja, dan izin-izinnya dimasukkan, salah satunya kayak NIB dan akta pendirian, nomornya seperti apa. Nah, itu kan ada di video-video sebelumnya gitu ya, bahwa manfaat kalau teman-teman punya NIB, punya akta pendirian seperti apa. Nah, itu diinputkan sebagai industri yang membutuhkan mitra kampus untuk eksekusi rencana atau proyek teman-teman. Nah, lalu kampus pun akan mengisi bahwa ini ada pihak yang punya potensi penelitiannya di bidang-bidang ini, yang mampu mengerjakan ini. Nah, mereka sama-sama mengisi. Nah, kita setelah mengisi nanti kita melakukan proposal gitu ya, istilahnya pengajuan, entah dari industri yang mengajukan pada kampus atau kampus yang mengajukan pada industri. Nah, jadi ketika teman-teman upload di sana sebagai industri, bisa jadi kampus mana yang akan mempurpose atau mengerjakan proyeknya teman-teman. Wah, ini misalkan ada kayak Amrobot ya, ada kampus A misalkan gitu ya, melihat proposal saya, Amrobot nih kan, sebagai dosennya mungkin atau sebagai pihak lab kampusnya itu bisa nih mengerjakan. Nah, dia akan menghubungi Anda sebagai industri tadi. Nah, setelah menghubungi, sudah oke, kita mungkin bisa kerjasama, nanti kita akan ikut seleksi bersama pada pihak panitia Kedereka. Nah, kebetulan saya langsung dengan kampus yang saya pilih, karena memang sudah berdiskusi juga di awal, lalu akhirnya kita
harus melalui tahapan berikutnya ya wawancara. Wawancara awalnya kami secara daring, jadi masih belum terlalu mendalami masalah keuangan dan sebagainya, melihat bahwa ini ada potensi ataukah tidak. Karena harapan juga dari KDRK ini bukan hanya menguntungkan industri dan kampus, tapi teknologi yang dilahirkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Bisa jadi unsur TKDN-nya atau tingkat kandungan dalam negerinya itu eh, lebih tinggi jadinya gitu ya. Jadi misalkan kayak Amrobot ini mungkin jarang ditemukan di Indonesia. Nah, pengennya Indonesia ini punya sumber sendiri untuk membuat Amrobot atau punya Amrobotnya sendiri nanti kemudian harinya. Maka lebih banyak produk dalam negeri nih yang akan muncul di Indonesia kan kayak gitu. Nah, harapan seperti itu nanti diseleksi dulu. Nah, setelah lulus nanti akan ada panggilan lagi wawancara berikutnya di mana kita akan mereview kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan alat-alat kita atau kebutuhan apapun itu untuk mengembangkan proyek ini. Karena kita kan minta dana separuh nih. Saya butuh 600 juta dan 300 juta harapannya di cover oleh pemerintah, maka kita akan tektokan nih dengan orang-orang BPK salah satunya karena harapannya nantinya laporannya sudah tidak bermasalah lagi dengan keuangan. Jadi kita dihadirkan dengan orang yang ahli di situ, reviewernya ya, bahasanya adalah reviewernya orang yang ahli di bidang itu, lalu ada perwakilan dari mungkin inspektorat atau apa ya, yang mana akan mengevaluasi proposal kita di bidang keuangannya gitu. Jadi keuangannya apakah boleh dibiayai seperti hal ini ataukah angka ini terlalu besar atau ini tidak boleh dibiayai oleh pemerintah dan sebagainya. Evaluasi, nanti biaya-biaya yang tidak boleh di cover pemerintah akan dicoret dan sebagainya. Suara saya agak pelan karena sana lagi ada masih proses review ya dari proposal mereka. Kalau teman-teman lihat itu ada layar besar, itu nanti ada kayak waktunya istilahnya cuma dikasih waktu selama 2 jam untuk presentasi, menyampaikan informasi secara lengkap soal inovasi yang ingin dibuat melalui KDRK ini. Itu ada beberapa meja ya, ada meja 16, ada meja itu. Meja ini nanti mereka bentuk bundaran, ada reviewer, ada dari mitra, ada juga dari universitas gitu ya. Jadi jelas ya peran pentingnya universitas dan mitra. Nah, ada coffee break, ada coffee-nya juga nih. Itu ya, yang lain lagi istirahat. Kebetulan ada satu kelompok, kita nggak boleh ganggu. Nah, tahapan ini belum final, tapi sudah bisa menjadi gambaran nantinya diputuskan diterima atau tidak. Karena uang itu lebih penting gitu ya. Uangnya ini boleh digunakan atau tidak. Nah, setelah itu lolos, maka kita bisa dinyatakan lolos dan uangnya, jadi bagusnya adalah begini teman-teman, uangnya tidak dikirim pada industri gitu ya. Tapi benar-benar uangnya akan dikirimkan ke kampus karena memang industri dalam hal ini adalah ingin mengembangkan bersama dengan kampus nih gitu ya. Jadi memang benar-benar teman-teman untuk menghemat pengeluarannya dan langsung dikirimkan ke kampus. Nanti masalah datanya telat atau apa setelah administrasi itu kan dari pihak kampus ya. Dalam hal industri kita lebih nyaman karena ya sudahlah pokoknya kita sudah keterima, ayo kita jalan programnya. Tapi industri juga menyiapkan dananya dia gitu ya. Kalau misalkan saya tadi butuhnya 600 dan saya sudah menyiapkan 300 untuk berjalan dari sisi mana yang saya biayai dan dari sisi mana yang biaya oleh pemerintah nanti biar langsung cair ke kampusnya. Nah, berjalan dan akhirnya jadilah tangan robot seperti yang ada pada video awal tadi. Itu kurang lebih program KDRK yang menurut saya menarik dan ini mungkin suatu apresiasi bagi pemerintah gitu ya. Saya bukan orang bagian dari kementerian dan bukan bagian dari administrasi kampus. Mungkin ada keluhan yang lain dari kampus karena sering-sering juga saya dengar, tapi selama saya mengikuti program tersebut positif juga bagi mahasiswa karena saya juga dulu bagian dari mahasiswa lab gitu ya. Ketika dapat permasalahan lapangan itu jauh lebih nyata daripada ide-ide gila yang kita kembangkan, tapi justru ternyata industri tidak terlalu membutuhkan itu. Nah, tapi dengan adanya ini mahasiswa langsung belajar dari studi kasus lapangan, mereka mengembangkan apa kebutuhan dari industri dan industri pun di sini mendapatkan solusi dari apa yang ingin dia kembangkan. Dan ya win-win solution antara kampus, industri
dan kementerian. Ya, programnya menarik Kedareka, semoga dilanjutkan. Dan apabila teman-teman ingin ikut dalam program ini, silakan saja akses ke kedareka.id kalau nggak salah, atau cari aja Kedareka. Kurang lebih seperti itu perjalanannya. Teman-teman mungkin ada perbedaan ya, mungkin ada administrasi yang berbeda, silakan pelajari sendiri. Lalu apabila teman-teman ada diskusi, silakan teman-teman ketik saja di kolom komentar agar mungkin teman-teman yang lain yang juga ingin mengetahui tentang program ini juga bisa ikut berdiskusi bersama agar manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Dan jangan lupa dukung video ini dengan subscribe agar teman-teman juga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Dan itu saja, sampai jumpa ke video-video selanjutnya.